Minta. Gak ada gula nih. No gulanya di belakang. Di belakangku, di belakangku. Deh, mulai. Udah on air belum? Udah. Hah? Udah take. Udah take. Oke, Udah roll. roll. Ini gula apa garam ya? Gula. Mirip garam. Ya paling agak asam gulanya udah lama. Anjir. Aja, roll. Lu nggak ke situ. Oke guys, sahabat aviasi di mana kalian berada, kita ngobrol-ngobrol aviasi secara asik di sini sambil bermakan mendoan dan ngopi-ngopi cantik. Oke, Om Fauzan silakan dibuka. Jadi udah buka kan? Kita bersama Om Fauzan, Om Taufik, sama Om Diro. Oke. Sahabat dan teman aviasi, jadi aviasi itu adalah orang-orang aviasi yang suka ngobrol-ngobrol asik. Oke, jadi sore ini kita mau bahas satu topik nih yang lagi hot nih dalam beberapa hari terakhir. Hot apa nih Om? Hot panas. Hot panas itu maksudnya adalah Hot kopi. banyak diobrolin. Yang soalnya ini terkait juga dengan masalah aviasi juga. Ada kaitannya dengan aviasi juga. Kita ngobrol sambil makan-makan mendoan ya, sambil ngopi-ngopi asik juga. Ngopi-ngopi dari Prana guys, jangan lupa guys. Jadi yang mau kita bahas kali ini adalah kondisi perkembangan dunia, jadi agak internasional nih bahasanya kali ini. Itu tentang konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang bikin hebohnya adalah perseteruan antara dua teknologi, satunya dari Prancis dan satunya dari Cina. Yang bertemu di konflik ini itu yang kalau kita bikin khususnya itu mengenai rontoknya beberapa pesawat canggih alutsista canggih yang secara di atas kertas itu diunggulkan dibandingkan teknologi yang seberangnya anak baru atau teknologi dalam kurung anak baru seperti itu. Kita khususkan lagi itu mengenai bagaimana rontoknya pesawat tempur yang disediakan oleh blok barat yaitu Rafale di teknologinya China yaitu pesawat J-10. Mungkin itu salah satu bahasan kita. Tapi emang yang Rafale doang? Kebetulan yang rontok bukan hanya Rafale ya, tapi juga ada SU Sukhoi dari Rusia, Su-30, Su-27. Mirage juga termasuk ya? Mirage sama Kalau dalam berita yang sering tersebar sini ada 5 MiG tembak jatuh, 3 Rafale, 1 MiG-29 PG dan 1 Sukhoi 30. 30. Suka 30. Yang ini yang di sosial media kenal yang udah viral ya. Ya, cuma dari wakil yang jadi ininya lah ya, yang jadi. Cuma ini disclaimer ya teman-teman bahwasanya hal-hal yang kita bicara ini memang kebanyakan masih banyak simpang siur ya, masih banyak yang beredar di sosial media saja, belum ada secara real pembuktian dan lain. Tapi justru itulah asiknya pembicaranya ini, gitu loh. Kita bisa agak sedikit liar membahasnya. Jadi banyak berdebat. Oke, cuma yang intinya adalah bahwasanya kebetulan saat ini yang pada nonton itu adalah pesawat yang dimulkan dengan teknologinya masing-masing gitu. Ya itu yang dari buatan Rusia atau buatan dari Prancis. Nah, sementara kontranya adalah teknologi dari Cina yang dianggap Pemain baru. anak baru atau pemain baru. Oke. Mungkin sebelumnya sedikit diawali nih dengan awalnya konflik. Mungkin kita tahu penyebab konflik ini adalah asal muasalnya itu adalah ada serangan teroris di beberapa minggu sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya di daerah Kashmir yang dikuasai India yang mengakibatkan tewasnya beberapa turis yang kebanyakan dari India yang dari mayoritas Hindu dan yang tertuduhnya adalah pihak Pakistan yang yang kebanyakan dari beragama Islam atau Muslim. Nah, kita nggak bisa menafikan bahwa ada di sini sentimen agama di sini. Cuma kita nggak akan bahas hal itu.
kita akan lebih bahas ke masalah Alutsista. alutsistanya aja, terutama dari pesawatnya. Nah, kejadian kronologisnya pada saat ini, waktu itu mungkin ada operasi yang dilakukan oleh pihak Angkatan Bersenjata Jaya, yaitu Operasi Sindur ya namanya. Operasi Sindur. Mungkin Bang Dino mungkin bisa dicerita nih kronologis itunya, serangannya itu. Secara umum saja itu adalah tindakan balas dari pihak India untuk menghadapi serangan balas terhadap aksi yang disebut militan Pakistan gitu ya. Ya kalau misalnya media barat selalu ngomongnya teroris, tapi ya kenapa aja sebuah militan Pakistan yang menyerang turis-turis dari India yang di wilayah Kashmir yang di bawah pimpinan yang wilayah Kashmir yang di bawah otoritas India. Nah, pihak India sebetulnya kedua pihak itu udah selalu siap untuk bertempur ya. Terserah provokasi dari entah dari India atau mulai dari Pakistan, semua kedua pihak udah siap tempur sebetulnya. Sebelumnya lagi kan sudah ada tahun 2009 Pak Put ya. Itu juga terjadi demikian juga kurang lebih ya diklaim sebagai pihak Pakistan dulu yang memulai perang dan India akan balas. Dan korbannya parah. Kita bahas alutsista aja ya. Tahun 2019 itu Balput itu satu Bison milik India yang jatuh oleh 16 milik Pakistan. Walaupun ada sumber lain mengatakan bahwa F-16 Pakistan juga ditembak jatuh. Jadi sama-sama jatuh India dan Pakistan gitu. Tapi masalahnya yang paling kuat di situ karena MiG-21 India itu yang ditangkap oleh pihak Pakistan karena sudah jatuhnya di wilayah Pakistan gitu. Jadi ditangkap dan memang udah resmi bahwa kills-nya MiG-21 itu benar adanya. Sementara yang kills-nya untuk F-16 Pakistan yang jatuh masih diragukan. Walaupun ada banyak kesaksian bahwa itu emang ada F-16 yang jatuh dan itu berfungsi dua tandem. Tandem. Itu tahun berapa Pak? Balput itu 2019 kalau nggak salah. Oke. Itu sebelum yang ini ya. Nah, ini situasinya mirip tapi tetap aja ada bedanya. Bedanya antara yang 2019 dengan 2025 sekarang adalah kedua belah pihak itu sengaja berperang melancarkan aksi militernya itu di wilayah masing-masing, menyerang wilayah musuh tapi tanpa meninggalkan wilayahnya sendiri gitu loh. Tujuannya apa? Ya, jangan sampai itu terulang lagi gitu loh. Bila ditangkap jadi propaganda ya kan. Nah itu kedua pihak sama-sama tercegah. Nah dari situlah kita masuk ke peristiwa penembakan 5 pesawat tempur India, yaitu dengan diklaimnya adalah oleh J-10C dari Pakistan, Angkatan Udara Pakistan. Dengan menggunakan misil P-15 yang kurang diungkapkan bahwa itu adalah bantuan dari Cina terbang, yaitu saat 2000. Ya saat 2000 NAI versi Airborne and Warning System Awaksnya lah ya. yang membantu dalam penembakan 5 pesawat tempur India. Berkata J-10 yang kebanyakan beredar di dunia maya bahwa itu yang menembak adalah J-10, tapi ada lagi sumber yang ya ini juga masih dipaksir juga bahwa itu adalah JF-17. Ya spekar benar berarti. JF-17 itu JF-17 Iya. kan Thunder ya. Oh, Thunder ya. Iya, tanda. Iya. Oh, bukan Michelle yang Dongfeng ya? Pesawatnya kita Pesawat 17. Jadi yang melontarkan misilnya itu dari pesawat tempur JF-17 yang dibantu oleh
saat 2000-nya air. Kalau kita lihat spesifikasinya baik J10 maupun JF17 jangkauan radarnya tidak sampai sejauh itu, searah 150 km, dan mungkin untuk menembak jatuhnya mungkin sekitar setengahnya, mungkin 80-90. Ini nanti bisa dicek di Wikipedia atau apa. Tapi dengan bantuan AWACS ditambah lagi dengan misilnya itu adalah PL-15. Jadi Pakistan punya PL-15 tapi versi ekspor. Disebutnya PL-15E. Nah itu jangkauannya hanya 150 km, 150 sampai 150 km. Sedangkan yang versi Cina yang asli PL-15 itu sampai 200 km. Ditambahin dengan RI dibantu pendeteksian dan gilok dikunci. Dengan RI itu jangkauan radar RI AWACS itu mencapai 400 sampai 450 km. Jadi ya berkata untuk pesawat terbang di atas Islamabad aja itu bisa lah menjangkau wilayah India bagian utara dengan mudah. Bisa dikunci setiap saat musuh yang mau menyerang atau bahkan yang terbang di atas wilayah India aja di India bagian selatan itu bisa dikunci dan ditembak ya tuh. Oke. Gitu. Jadi dalam hal ini ternyata si pesawat itu tidak bermain sendirian ya. Oh, tidak. Benar. Karena memang kita lihat sekarang teknologinya adalah dia punya sistem teknologi early warning system. Itu yang berjalan di sistem pertahanannya Pakistan. Nah, apakah di sisi India sendiri itu nggak bekerja? Oh, di sisi India juga bekerja, tapi inilah kegagalan intelijen dari India. India hanya meyakini bahwa Pakistan hanya punya PL-15 ekspor. I see. Oke. Dia tidak, intelijen India tuh salah menduga bahwa PL-15 yang dipakai itu adalah versi aslinya buatan Cina yang asli, bukan versi ekspor. Yang jangkauannya lebih jauh dan lebih mematikan. Nah itulah salah satu kegagalan intelijen dimulai itu dari kenapa 5 pesawat tempur India itu jatuh. Oke. Dimulai dari kegagalan intelijen. Oke. Tapi yang awak saya punya peran nggak? Awak ini Pak, ya. Awas itu peran. Iya kan? Penginderaan jarak jauhnya. Dan juga intelijen juga tidak mengira bahwa sistem Cina bisa dipadu-padankan dengan Media. Sodia. itu juga tidak menduga gitu Intel Bisa terintegrasi ya teknologi dari barat sama Cina ya. Integrasi. itu kan suatu ya udah kaget sebetulnya kalau saya udah Intel gagal ya udahlah itu pasti udah kartu domino Ya, berentet pasti itu. Jadi kenyataannya ya sekarang ini memang aturan main di pertempuran udara itu udah jauh berubah. Ya mungkin ya. Kalau kita sering dengar istilah dogfight itu kan pertempuran di satu lawan satu di udara. Jarak dekat. Jarak dekat. Mungkin kita tahu kalau sering nonton nih teman-teman di film-film Perang Dunia Kedua, Korea itu kan beda-beda tuh dua pesawat itu berkejar-kejaran dengan tembakan senapan mesin. Itu di era Perang Dunia Kedua sampai ke era Perang Korea mungkin. Nah, masuk ke periode generasi berikutnya di Perang Vietnam juga bergeser lagi tuh trennya, aturan mainnya. Dari yang biasanya dogfight jarak pendek, kemudian beralih sekarang ke penggunaan misil udara, dari udara ke udara. Nah, jadi pada saat itu ya Amerika juga, kalau teman-teman suka pernah nonton film Top Gun, makanya kan dibuat sekolah itu untuk meningkatkan kemampuan pilot sehingga bisa mengkombinasikan kapan harus menggunakan misil, kapan juga harus menggunakan senapan mesin untuk combat. Nah, kenyataannya sekarang kayaknya berubah nih. Penguasaan teknologinya udah sedemikian jauh lagi, bahwasanya sekarang itu teknologi penginderaan jarak jauh yang lebih berperan gitu, seperti menggunakan satelit dan seperti itu. Nah, kita agak kaget melihatnya pesawat yang di atas kertas kemampuan yang lebih tinggi, yuk bisa rontok dengan penembakan peluru kendali dari pesawat yang di atas kertas kemampuannya di bawah dari itu. Nah, Beda generasi malah. beda generasi, tapi juga kita tidak menemukan kenyataannya kalau dari data literasi kita bahwa sebenarnya tidak ada kejadian dogfight ya. Mereka yang tidak berhadapan sama sekali dua pesawat itu. Mereka hanya melakukan penembakan dari jarak jauh. Dari jarak jauh dan di wilayah India sendiri. Di wilayah masing-masing. Dari wilayah masing-masing. Nggak keluar dari ini kan, nggak keluar dari wilayah ini. Teritorinya nggak. Jadi agaknya terlalu berlebihan juga kalau kita langsung mengklaim bahwasanya
Rafael oleh si ini karena kemampuannya si JF17 standar ataupun J10 di atas Rafael itu mungkin nggak tepat juga kan? Karena ya mungkin jadi karena ada Atau sistem tadi. kalau kata netizen. Iya, belum tentu juga gitu kan. Sampai kan ada yang katakan wah Indonesia udah terlanjur nih beli Rafael. Karena ya kondisinya nyatanya mungkin tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Ada sistem yang bekerja jauh di atas itu. Tidak semudah itu memutuskan bahwa oh ini jelek, ini bagus itu tidak. Ya. Iya. Belum tentu juga itu. Jadi yang namanya pertempuran udara ditentukan tidak hanya di pesawat tempurnya saja, banyak faktor, banyak Ya, hal yang terkait dalam konteks saat perang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu yang terjadi di saat perang India versus Pakistan baru-baru ini. Ya, kegagalan intelijen aja udah dimulai dari situ gitu. Nah itu dibayar mahal. Udah mahal kan. Bayangkan intelligence gagal, udah langsung beruntun. Berarti kalau mau dibilang sekarang ada anggapan masalah kan yang lagi rame netizen tuh ngomongin masalah battle proven. Berarti sebenarnya battle proven itu untuk saat ini untuk di perang modern itu nggak terjadi ya? Kalau kita Karena kalau semua kita saling nyata, begitu. ya, kalau tersendiri ya, kalau kita menggunakan babel itu kita harus lihat dulu, combatnya. Iya, jadi kayak perang kayak perang dunia ke-1 tuh baru benar-benar battle proven kan? Ya, Kalau sekarang mah karena emang Teknologinya udah apa ya? Sudah penginderaan jarak jauh ya. iya. Jadi ya kasarnya F-22 Raptor kalau nggak ada E3 Sentry AWACS juga bagus kan? Iya. Pilotnya juga nggak bisa ngapa-ngapain, maka mungkin bisa di Ya kalau dia ketemu secara kebetulan dia ketemu dengan tadi yang sekelas sama deh ya, J10. saya juga mungkin nggak selincah itu. Iya, benar. Karena emang didesain untuk pertempuran jarak jauh. Iya. Pertempurannya udah pertempuran apa namanya perang Teknologi, gitu. perang elektronik. Iya. Berarti teknologi propulsi dan lainnya kalah sama avionik ya sekarang ya. itu apa tuh ya? Iya. Iya. Jadi- Jadi kata namanya pesawat tempur yang paling mahal. Avionik yang lebih utama ya sekarang. Avionik dan elektronik tentu saja senjata nih jarak jauh itu. Dan tidak hanya pesawat tempurnya saja, yaitu RX harus ada. Iya, Radar, nah, Ada sistem pendukungnya. seluruhnya terkait dan koneksi. Makanya Satu yang gagal itu bisa jadi berturut-turut bakal jatuh gitu. Nah, makanya fleetnya kapal induk Amerika juga pasti punya AWACS kan? iya. E3 Hawkeye Itu armada itu, Iya. armada kapal itu. harus ada AWACS-nya. Nah, ini menarik nih jadinya. Kok? Nah, kalau sekiranya gini ya, kita balik kita coba Tapi- speed ke. Indonesia tuh lebih baik beli AWACS atau Nah, ini dia. dengan pesawat tempur nih. Nah, ini nih. Ini menurut Soalnya gimana nih abang-abang nih? kita punya nih, kita mau beli pesawat yang katanya canggih. Iya. Canggih ya, kita mau ada rencana beli. Kita Berarti mau- kalau ada AWACS kan F16 pun masih bisa digunakan kan harusnya kan? Iya. Nah, nyatanya kan si pesawat ini nggak bisa jalan sendiri gitu loh. Iya. Nah, kita siap nggak dengan sistem penginderaan jarak jauh ini, dengan early warning system ini? Apa kita belum tahu nih. Kalau sebetulnya ya memang kita sih punya apa bonus surveillance ya. Surveillance ya. Tapi kan untuk lebih khusus ke maritim ya. Iya. Bukan untuk radar terbang atau untuk apa berkata dirijen udaranya itu. Jadi dia akan menentukan sasarannya, maksudnya melok target musuh dan segala macam. Lebih kayak MPA dia kan? Iya, lebih ke arah maritim. Maritim. Tapi kalau kita mau beli ya memang harus itu sudah jadi itu suatu kenyataan udah ya udah realita lah. Modern itu seperti itu. Ya. Seperti itu. Suka nggak suka mau nggak mau harus ada ya. Punya. Jadi kalau misalnya ya mau aja nih cuma beli Rafael 42 unit cuma gitu loh. Punya AWACS gitu loh. Setidaknya setengah skuadron Ya kan pesawat kan ada AWACS ya. Kalau nggak gimana dia bisa terbang? Terbang. Itu awal. Awak nggak beda ya. Beda. Oh gitu loh. Udah aku jelasin nih. AWACS itu ya sebagai kalau yang belum tahu sebenarnya itu adalah sebuah radar terbang. Radar. Radar warning and control system. Nah, radar terbang itu oke kalau bicara radar itu kalau dari darat itu belum mumpuni ya. Walaupun kita Bisa, dipasang di sepanjang. tapi kalau saja tingkat keefektivitasnya dari radar darat dan versus udara jelas udara lebih unggul karena Darat kan berarti mesti tektok. iya Iya. Mesti punya tektokan dulu. Ya, berarti kan kalau misalnya kalau kita dari darat kan berarti kita harus ngandelin satelit-satelit kan di lokasi daerah kita kan. Itu melibatkan satelit berarti kan? iya satelit juga terlibat juga tapi kan satelit kan nggak bisa dianggap Presentasinya kecil. tiap jam karena kan satelit kan Satelit kan muter ngelilingin bumi. bumi Dia ada saat satelit itu bisa benar-benar efisien. Bukan efisien, efektif. Hmm. Maksudnya misalnya
pas target, ada juga enggak kan. Ketika jaraknya dia udah makin jauh dari target kan berarti udah Oh bukan ngikutin rotasi ya, jadi seumpama dari Aceh sampai Papua gitu, detektok-tektokan terus gitu, enggak kayak gitu ya? Berarti muter-muter bumi ya? ngider, satelit ngider. Tapi kalau nggak salah dari literasi ini, dari yang saya baca juga ada juga kemungkinan bahwasanya yang 5 yang rontok itu juga ada yang dihajar oleh rudal pertahanan dari ini. Ya, ada kemungkinan set itu. Nah. Jadi namanya pertempuran udara jarak jauh dan untuk menjangkau pesawat tempur musuh itu nggak hanya semata-mata satu misil gitu. Iya, iya, iya. Itu ada beberapa misil yang terlibat di sana. Jadi ya kalau misalnya Rafale jatuh itu ada kemungkinan besar dia itu setelah menuntaskan misi berbalik pulang ke pangkalannya. Nah, itulah titik lemahnya dia. Bisa Iya. diserang dengan mudah. Permanen habis ya. Iya. Senjatanya udah habis, bahan bakar juga udah hampir Tipis, kosong. iya. Ya mau gimana lagi, itu udah titik lemahnya pesawat tempur. Tapi dia tembak dari jarak jauh Iya, begitu. tembak dari jauh. Berarti bukan diserang dari depan, tapi diserang dari belakang. Gitu. Oh nggak bisa ngeles ya? Ya, nggak bisa kan mau gimana lagi, bahan bakar Oke. habis. Mau ngasih mana itu. Berarti ini memang dia dihajar itu pada saat dia udah berbalik pulang ya. Kecenderungannya seperti itu. Kemungkinan Bukan besarnya pada ya. saat dia mau masuk Oh intervensi. enggak, kalau itu pilot pasti waspada. Nah ini ada catatan penting. Sukhoi 30 dia bawa BrahMos untuk menghajar pangkalan-pangkalan angkatan udara Pakistan. Nah itu sempat dicegat di lock. Pilot India harus memutuskan kan mau terusin serangan atau batalkan. Karena sudah di lock. Iya. Akhirnya dia pilot India itu membatalkan misinya, BrahMosnya dilepas, dibuang aja gitu aja. Itu dia nyalakan diri. Nah itu ada beberapa foto-foto yang sudah tersebar. Oh, berapa senjata ya? BrahMosnya jatuh. Jadi wah ini tuh bukan tambah Sukhoi jatuh, tapi itu misilnya yang jatuh. Misalnya yang dibuang. Itu ada kasus juga seperti itu. Oke. Tapi nggak meledak tuh BrahMos. Enggak. Jadi- ya, jatuh. Mungkin meledak ya, mungkin meledaknya nggak sampai. Jadi di awal berita yang beredar sih kan, ini ada pesawat nih ofensif dari India, dikonter oleh pesawat Dia intercept. Pakistan. Sebelum mereka bertemu dari jarak kita 300 km, ini udah ditembak. Oh, Itu ditembak pertama beredar begitu. Padahal nyatanya ini udah melakukan serangan dan mereka berbalik. Iya. Udah dalam perjalanan pulang gitu ya. Nah, saya tunjukkan kasus seperti itu ya. Ya serangan balasan ya. Ya di Jatuhnya. sebenarnya, tapi sebenarnya itu penyerangan sudah terjadi ya. Dan, dan itu ditembak di atas tanah India sebenarnya. Di wilayah India. Di wilayah India. 80 km dari perbatasan India itu ya jatuh di situ di Oh, wilayah India juga. Jadi kalau misalnya ada foto-foto diklaim ada pilot Rafale yang ditangkap atau rongsokan Rafale ada di wilayah India, di wilayah Pakistan, itu bohong besar. Itu hoax ya. Itu bohong. Itu. Oke. Nah, yang sedikit lebih menarik nih, kita kan berkaca ke kita sendiri nih. Indonesia itu lebih kurang mirip dengan India soal Iya. apa penguasaan alutsista. Kenapa? Karena kita punya juga alutsista yang gado-gado ya. Iya, kan. Seperti India itu gado-gado dari blok barat dan timur. Multi blok. Multi blok. Indonesia juga begitu. Kita punya dari blok timur, Sukhoi, punya nanti rencana posisi Rafale dan bloknya. Nah, itu kemungkinan sulit nggak sih untuk mengintegrasikan dengan sistem yang misalnya yang dibutuhkan seperti itu AWSS atau warning kendali platform yang berbeda-beda gitu? Harusnya sebetulnya kemungkinan sih bisa, tapi emang mahal karena kan dua sistem yang beda ya antara barat dan timur. Berarti ada biaya tambahan atau tambahan gitu ya? Optional. Nah, makanya kalau misalnya suatu negara macam Singapura aja ya, dia harus lebih amannya, lebih enaknya adalah udah full barat semua gitu. Kebetulan kan Singapura punya Sohib Amerika. Sohib Amerika yang disebut seperti itu. Kalau Indonesia kan Pesawat yang gini Amerika dia punya. ya Iya. seperti itu. Nah, Nah kalau saya kita, ini masalahnya kita gado-gado karena ya kita nonton. loh. Terus dua risiko embargo. Nah itu kan lebih parah juga kan, Ya. ya kan? Ya Bisa ya ada isu embargo ya? Iya. ya bisa, ini bisa kita integrasi. Itu untuk berhasil juga untuk India dan Pakistan kan juga salah satu itu bisa. Ya. Iya. Tapi memang tapi memang itu harus dilakukan. Untuk bagi negara-negara yang Jadi, harus tanya gado-gado itu harus dilakukan. Tidak bisa enggak.
Gitu. Iya karena pesawat nggak bisa, kenyataannya karena pesawat itu nggak bisa beroperasi sendiri, dia harus terikat dengan sistem yang terintegrasi. Ya ini yang kita berkaca dari kejadian terakhir ini gitu. Ya kalau saya ada sih emang ada rencana dari Kementerian Pertahanan untuk beli AWACS gitu loh. Mungkin nanti bisa jadi topik yang menarik ya dengan Bukannya lagi mau ini ya? Awak sama apa? Kita mau bikin awak sama Turki. Iya ada juga. Pakai CR. Iya pakai C295. Ah, Tapi sebenarnya sih ada juga di Airbus sendiri, Airbus militer itu juga udah bikin versinya C295 untuk AWACS sebetulnya. Airbus ya, Airbus. Airbus. Airbus militer. Airbus militer kan membawahi C295. Pasar udah dibawa Airbus ya? Udah. Jadi Airbus. Udah diakuisisi. Udah posisi ya? Semua. Jadi Airbus 295, ya C295 itu udah Airbus. Jadi ada versi C295 tuh jadi AWACS. Kayaknya sih seperti itu yang mau ingin dibeli, tapi nggak tahu juga kan Boeing juga ini ya udah memasarkan juga versi AWACS juga. Terus apa lagi saya yang ini? Ya Saab tadi lah. Ya sama untuk saat 2000 itu. Teman Cina juga punya, katanya Palestina juga punya awak Cina. Apa? Awak Cina. Pakistan punya, emang punya. Jadi bukan cuma sangat dia. Ya bukan apa juga. Iya, yang Cina ada, yang versi saat juga punya. Yang lucunya itu bisa terintegrasi ya. Nah, itu susah sebetulnya, itu cukup susah gitu. Tapi bisa dilakukan juga, bukannya nggak mungkin, emang susah. Prosesnya memang mungkin bukan susah. Ada yang Ya beda hal seperti itu. Tapi Ya intinya kan Beda sistem. teknologi aviasi barat bisa digabungin sama aviasi timur lah ya. Bisa Sistemnya ya. Ya, saya bayangin ya gitu lah sekarang ya sekiranya satu ketika ada eskalasi yang memanas ya, mau eskalasi misalnya Indonesia dengan Singapura kah, atau dengan Ya taruhlah Australia, Indo-Pasifik ini kan lagi rame nih kan. Jangan. Ya misalnya ya kita bisa ngomongin sekiranya ada kejadian seperti itu. Jangan ya. Nggak bisa makan teman masalahnya ini. Karena kita nggak tahu ya, kita nggak tahu saat ini kita punya nggak early warning system seperti ini. Kalau ya, repot yang lain. tapi ya mau nggak mau, Ya, walaupun kita damai-damai kita harus punya. Iya. Mau nggak mau bagaimana lagi itu suatu kenyataan. pelan Udah model sekarang Tapi sebenarnya pesawat AWACS itu bisa sebagai pesawat mata-mata nggak sih? bisa. Makanya itu aja pakai elektronik dan Iya. pakai kamera. Wow. Itu alat itu bisa selain untuk memonitor seperti radar terbang, itu juga bisa memonitor komunikasi musuh. Nah itu juga penting. Ya. Jamming juga bisa ya? Jamming nggak? Jamming belum ya? Jamming. Nggak bisa ya? yang jam 5 aja. Bisa intercept komunikasi musuh. Oh iya, Bisa kita komunikasi. diolah datanya segala macam. Jadi jadi kan salah satu kenapa South India juga jatuh karena komunikasi di Tenggara, komunikasi India. pilot ini masih kurang sebetulnya, kurang enkripsi, Jadi masih bisa bocor. masih bisa bocor. Karena persiapan untuk penyerangan ofensif kan butuh waktu, sejam 2 jam untuk persiapan, dan yang dikerahkan kan sekitar 20 sampai 30 pesawat. Tentu saja kan butuh waktu. Nah itulah saat itulah yang Pakistan udah siap-siap ini. Pakistannya masih ada satu. Udah siap aja. Udah pasti awak saya terbang tuh. Itulah makanya. Gitu. Jadi ya intelijen tanpa radar terbang ya semuanya itu. Iya. Itu yang kita mikir ya. Ternyata namanya pesawat tempur itu sebenarnya hanya paku, yang palunya ya sebetulnya. Iya, itu. Sistemnya gitu. Kalau palunya yang megang palunya juga nggak becus ya, Ya sistem palunya juga harus ada. sistem integrasi lah berarti. Palunya juga serengkok gitu kan. Semuanya tuh sistem pertahanan udara atau penyerangan lewat udara itu Iya. berarti tidak hanya semata-mata si pilot Iya. pilot atau pilot pesawat tempur atau pesawat tempur itu saja. Jadi paling enggak ini buka mata sih dari peristiwa ini, bahwasanya memang kenyataannya sekarang kita nggak bisa mengandalkan yang kita satu saja, tapi harus dari terintegrasi dengan Nggak bisa sistemnya dan nggak bisa canggih-canggihan pesawat tempur. canggih-canggihnya pesawat juga kalau dia berjalan sendirian ya ganggu ya. Iyalah. Dia seperti jalan di orang buta yang bingung jalannya kemana gitu. Yang pasti canggih-canggih alutsista berbalik lagi sama anggaran ya.
Karena anggarannya kan lumayan itu. Ternyinggungin loh ya, pengadaan helikopter itu korupsi. Nah, hal itu gitu. Itu pembahasan sensitif. Itu jangan ya. Terlalu liar kalau gitu. Ya, entah kita dipanggil DPR. Ada bukti nggak? Di berita ada kok. Kalau dicari di berita pengadaan Mi 2 yang dikorupsi ada di berita. AW, helikopter AW. Oh, satu itu ya? Oh, yang Prancis. Konyol bener. Nah. Jangan. Ntar akun YouTube-nya belum tenar, udah dibredel. Ya, Itu. alutsista itu banyak rahasianya. Memang. Jangan terlalu dibongkar. Ya, dan memang. Ya kalau misalnya nggak ada rahasia ini bukan alutsista namanya. Lah, Ya kan? lah ini tapi kita sebagai masyarakat berhak tahu nggak sih istilahnya? Kemungkinan nggak ada bagian yang nggak tahu. Kan? Paling tidak kita punya rasa aman deh, aman nih negara kita kan cukup aman loh. Sekiranya kalau diserang kita bisa mempertahankan diri daripada bertanya-tanya kita sekali diserang nih dalam 1 hari 2 hari juga berantakan nih kita. Nah dulu Kita kita punya keyakinan untuk bahwa kita bisa bertahan gitu. pemerintahan sebelumnya kan ada rencana punya konsep namanya kapal induk ya. Cuman kan kita bukan kapal induk yang mobile ya, seperti kapal induk yang dipunya negara-negara maju, tapi menggunakan daerah-daerah keluar kita itu sebagai bentuk pertahanan kan ya. Nah itu dengan kayak kejadian India sama Pakistan ini bisa mumpuni nggak tuh? Ya kan kapal induk doang nggak cukup. Kapal induknya Amerika sekali jalan, itu kan banyak yang ngikut. Ada destroyernya, ada bagian, Ada payungnya, Iya. awaknya itu. ada awaknya juga di situ, awaknya juga. ada kapal selam. Ini satu waspada, beneran. Nggak mungkin kapal induk Amerika tuh kalau jalan nggak mungkin sendirian. Sendirian ganggu. Lagi-lagi kompleks lagi dan Ya, ini aja baru baca lah. Dan Jadi itu- dan itu- induknya harus lengkap dengan pesawatnya segala. Iya. Akhirnya itu. Nah, pesawatnya itu biayanya sendiri gimana? Kapal induk pembeliannya gimana? Gitu. Kalau nggak salah di ASEAN sudah ada yang punya, di Thailand sudah beli kapal induk. Tapi akhirnya ya si kapal hanya nongkrong aja karena biaya pemeliharannya tinggi. Melihara Cover biaya itu. operasional tinggi. ya. Indonesia sih banyak duit, kaya selama duitnya. Lulus. Maksudnya duitnya lempeng tuh. Tapi kebanyakan Indonesia tuh duitnya halus-halus semua. Nggak kelihatan nguapnya kemana. Saking nggak kelihatan ya. Banyak merah Casper. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa bahas lebih, kalau ini menarik ya, ada banyak tanggapan dari teman-teman. Kita bahas lebih lanjut bisa jadi nih ya. Itu kaitannya dengan apa ya? Mau ke depannya pertanyaan kita seperti apa ya? Kita berkaca dari peristiwa ini. Mungkin lagi ya, kita berbicara secara awam aja. Tapi ini bukan nggak bisa jadi patokan ya? Nggak bisa jadi apa namanya? Ya, yang namanya juga obrolan-obrolan asik aja. Ya, Cuma ya, untuk segera menambah wawasan aja. Iya. Yang bertukar pikiran. Oke. Jangan lupa komentarnya apa yang mau dibahas oleh kita. Oke. Ditunggu tanggapannya dari teman-teman aviasik semuanya. Oke, akhir kata mungkin gitu ya. Bahasan kita kali ini. cukup. Cukup. Kayaknya. Yang jelas isunya udah jelas Ya, ya. ya apa yang kita bahas, kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Mungkin ada hal yang bisa kita ambil dari sini. Kalau dirasa tidak sesuai ya silakan komen ya. Mungkin saja kita Jadi juga kalau ada yang kemarin percaya soal battle proven itu ya mungkin itu dia. ya gitu dah. Makanya kita jangan terlalu cepat Iya. menilai. Juga kalau misalnya ada sosial media yang bilang, oh itu ada pilot India yang ketangkap ya, itu juga Belum tentu benar. benar. Itu ada rasukannya pesawat tempur India di Pakistan itu yang dikilauin segala macam ya, itu juga benar. Dan juga ada video tentang apa pesawat tempur yang meliuk-meliuk itu. Itu dari game itu, jadi harus hati-hati ya. DMS. Jadi namanya sosial media sekarang ini Lebih canggih ya daripada canggih untuk nyebar lebih canggih dibandingin alutsista ya. Sama propaganda. propaganda. Jadi jangan sampai Pakistan juga menangnya di sosial media. Deh saya juga bukan pro India atau pro Pakistan, tapi tolonglah Kita pro perdamaian. ya pro perdamaian juga. Kita pro teknologinya saja. Pro teknologi kita juga Saya mah Pro 2 FM aja lah mendingan. pro kebenaran juga gitu loh. Jangan sampai
ini kepada ini ya, Main bela-belain ya. ya dibela-belain dengan apa foto-foto hoax itu apa gitu loh. Ya intinya kita harus lebih bijak menanggapi isu yang beredar di media. Dan ini Media adalah setiap pihak selalu mengklaim kemenangan, selalu itu Dua-duanya mengklaim kemenangan. kemenangan. Tapi ya untuk kenyataannya ya, namanya dokumen militer nanti akan dibuka lah. Siapa yang benar kiasnya itu, Setelah kemenangannya itu. 30 tahun berikutnya Ya, baru 30 tahun atau 40 tahun kan baru dibuka benar-benar. Dan itu penyalaan seperti itu. Ada kasus juga, ada pilot India yang dapatkan kios atas pesawat tempur Pakistan itu baru setelah dia sudah lama meninggal baru dikasih duit penghargaan karena kiosnya baru terkonfirmasi baru-baru ini aja. Ada yang gitu ya. Iya seperti itu karena namanya kios untuk pertemuan modern itu susah sebetulnya. Makin lama makin susah. Ya, Iya, karena sebenarnya jarak jauh, otomatis pakai misil. Yang lain juga nggak tahu siapa. Siapa tahu yang pilot aku nembak, oh saya yang nembak sama tempur itu. Taunya ternyata yang nembak justru misil dari bawah gitu. dari bawah. Dari Darat. ternyata bisa dari darat misalnya kayak gitu. Tapi Atau bisa juga bukan pakai ketapel ya, bukan pakai ketapel ya. memang perusahaan teknis itu bisa aja, bisa itu hal itu bisa terjadi gitu. Iya. Oke. Ada ini aja dari apa menutup saya. Setuju. Menutup dari saya agar untuk para pecinta penerbangan juga harus kritis. Pecinta penerbangan, pecinta militer nih. Pecinta militer. Ini lagi apa pengumuman militer lagi naik panggung nih. Dan tolong ya jangan Analis. jangan sosok analis. Ya di sini kita juga bukan menganalisis aspek. Ngobrol-ngobrol lah. Kita yang Analis ngobrol. bingung. Iya jangan jadi seolah pas ada kapal selam yang apa terdampar apa tenggelam itu ya kalau saya tenggelam ya. Yang dulu kan ada kapal selam itu jadi ahli semua jadi ahli kapal selam semua ya. Oh, orang Indonesia kan ahli kapal selam itu buktinya. Ya, Mas Mojan ya. Tapi kalau ada pesawat jatuh, tiba-tiba semua jadi ahli kecelakaan pesawat terbang. Sekarang kasus India dan Pakistan, Jadi ahli militer. jadi ahli militer, jadi ahli pesawat tempur segala macam. Ya, gitulah. Lagi rame main bola jadi Ahli bola. Strategi bola. Berarti emang orang Indonesia emang ahli semua ya. siap. Ahli ngomong. Atau terlalu liar. Oh, gitu. Oh, terlalu lepas gitu ininya. Imajinasinya terlalu lepas Sosial gitu. media juga. Ya, apa namanya, sosial media itu tempat Tempat curhat ya. bukan cuma sekedar curhat, tempat buat ngeluarin unek-unek. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang gampang ngeluarin unek-unek di sosial media, ya ada kemungkinan mungkin hidupnya kurang bahagia. Jangan lupa bahagia. Tentang bahagia, kita share di sosial media sehingga kita bisa share yang baik-baik aja. Iya. Dan kita bisa bahagia bareng. Iya. Oke. Teman dan sahabat tapi asik mungkin segitu ya untuk Siap. hari ini. Tetap ikuti nanti kita bisa lanjutkan lagi dengan topik berikutnya tetap ngobrol asik tentang aviasi. Oke, salam aviatik. Salam pesawat.